Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas aparat penegak hukum pertama ya. Kedua, kejaksaan berkontribusi ya untuk menyukseskan pemilihan umum ini tidak sampai menjadi black campaign. Sahabat hukum, kita bertemu kembali di acara politik dan hukum. Pada pagi hari ini kita bertemu dengan Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, alhamdulillah. Amin. Sehat, Prof? Sehat. Ya, Prof. Kita gimana? tahu bahwa kemarin Kejaksaan Agung telah mengeluarkan sebuah memo terkait proses penghentian penyidikan bagi tindak pidana korupsi. Kira-kira seperti apa ya, Prof, pandangan Profesor terkait memo tersebut? Apa urgensinya sehingga keluar itu? Ya, sekarang menjadi pertanyaan, apakah bisa ya keputusan yang lebih tinggi dikalahkan oleh yang lebih rendah? Kalau kita bicara konstitusi, pasal 28E itu semua di mata hukum sama, semua dapat perlindungan sama, baik di depan hukum, baik kehidupan dan sebagainya, itu adalah konstitusi. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang memo ya, tanggal 22 Agustus yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung supaya mendeponir ya, atau menangguhkan sementara kasus-kasus pertama adalah capres, cawapres, ya, legislatif, caleg-caleg maupun pilkada, untuk menghindari kegaduhan ketika tidak adanya tentang masalah black campaign. Nah, sekarang kita harus tahu, kita bicara Kejaksaan Agung ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Oke lah, itu kewenangan Kejaksaan Agung dan sejajarannya. Kemudian ada Undang-Undang 30 Tahun 2002, ada hubungannya dengan 19 tahun 19 itu KPK. Ini kan sama-sama penegak hukum. Siap, ya. Artinya proses ini berlaku pada siapa? Dewankah? Atau kemarin ada caleg terkait caleg DPR dan ada juga calon presiden yang terkait Formula E. Apakah itu tetap bisa dijalankan ya, Prof? Untuk sementara sampai 6 bulan. Oh, 6 bulan. Dideponir maksudnya supaya tidak ada kegaduhan. Namun demikian, kalau KPK tetap jalan. Nah, KPK kan juga sebagai penegak hukum, ya kan? Penegak hukum dalam arti baik penyidikan maupun penuntutan. Jaksa kan demikian. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Cuman saya pada teman-teman Polri, ketika menyidik tentang tindak pidana korupsi, harus jangan ditahan dulu. Kalau ditahan, terkena pasal KUHP. Karena pasal KUHP adalah pasal 23, 24, 25. Itu kan keterbatasan ketika kalau menahan kan. Kena 6 bulan. Kalau jangan-jangan nanti lepas demi hukum, itu yang menjadi persoalan. Nah, teman-teman politisi ini bertanya, kenapa memo ini diberlakukan kok tidak dulu-dulu? Ada kepentingan apa? Ya itu jangan, ya kalau bicara kepentingan berarti kepentingan politik kita bicara loh ya. Lah oleh karena itu jangan sampai Jaksa Agung punya satu kepentingan politik, ya berpolitik. Ketika penegak hukum itu siapa saja ketika penyidikan korupsi, yaitu kepolisian, KPK maupun kejaksaan ya. Nah, sekarang kita bicara masalah berhubungan tata perutan tadi. Seharusnya kalau itu jangan Jaksa Agung, seharusnya keputusan presiden. Kalau keputusan presiden bisa KPK juga jalan. Tidak jalan, Jaksa Agung tidak jalan jajarannya. Supaya apa? Supaya nantinya, ini Jaksa Agung kan sudah kepercayaan masyarakat sudah 81. Iya. Tapi kalau KPK kan 61, turun. Ini jangan sampai nanti KPK, saya nggak mau. Saya punya undang-undang. Lah inilah ada kontroversinya di sini, kontradiksinya di sini. Iya. Dokter Keman, Siap. Strata hierarki perundang-undangannya, ya tadi sedikit kami menyayangkan bahwa kenapa bukan presiden saja yang membuat itu, kok Kejaksaan Agung. Ini kan menjadi pemikiran. Tapi ada hal yang penting menjadikan pemikiran bersama. Ada wacana Bu Megawati mengatakan bubarkan saja anggota KPK. Apa pendapat, Prof? Oh, nggak bisa dong, pembubaran itu kan undang-undang. Megawati kan ketua partai, nggak bisa. Yang bisa membubarkan adalah undang-undang itu adalah hubungannya presiden dan DPR. Apakah urgent? Lah itu kan kita itu memilihnya rakyat, kembali ke rakyat. Kalau rakyat nggak keberatan, nggak bisa. Itu nggak bisa negara itu milik seseorang kan. Milik partai dan sebagainya ya. Kita sistemnya adalah sistem terbuka dan semua masyarakat, semua warga negara bisa menyoblos. Itulah. Nah,
ketika ada seperti itu merupakan satu bagian dari panglimanya bukan politik ya. Seharusnya panglimanya hukum. Kalau saya demikian. Nah, kalau ada seperti ini sebetulnya saya nggak mendorong ya, baik presiden, baik Jaksa Agung, baik ini pemerintah kan. Ya. Seharusnya pendapat saya kalau ada kekosongan tentang masalah hukum, itu yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Kenapa kok nggak minta fatwa aja? Lebih baik kan begitu. Kalau fatwa kan berhenti semua. Nah, apakah kok nggak minta fatwa? Ada Jaksa Agung. Dan nanti jangan sampai ada sesuatu nanti memandang sebelah mata. Itu yang saya sayangkan. Begitu, Dokter. Prof, sebagai closing statement tentu publik tanah air menunggu apa plus minus dikeluarkannya memo ini. Monggo silakan. Ya, biasa. Kalau plus minusnya, tapi tata perutan undang-undang seharusnya harus kehati-hatian Jaksa Agung. Ya, oleh karena ini adalah di dalam undang-undang tentang 3199 diperbarui 2001 ada pasal 25. Pasal 25 itu ketika ada tindak pidana korupsi harus dipercepat, didahulukan, prioritas ini. Nah, jangan sampai bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Maka dengan demikian jangan sampai nanti ada hal-hal yang nanti akan kepercayaan publik nanti turun. Saya sayangkan sekarang naik turun. Oleh karena itu penting hati-hati kalau bisa Jaksa Agung ya meminta pada Ketua Mahkamah Agung untuk minta fatwa. Mesti fatwa itu ya jadi persoalan dikarenakan negara kita terdiri dari 3 ya kekuatan yang mengukir tentang persoalan-persoalan hukum. Ya semua membuat hukum yaitu ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, semua membuat undang-undang. Nah, kalau yudikatif pas itu menurut pandangan saya ya. Betul. Pandangan saya loh ya, Betul, seperti betul. itu, Siap. Dr. Rohman ya. Siap. Pemirsa, demikian bincang-bincang santai terkait perkara yang menyangkut extraordinary crime sehingga memo ini diperuntukkan terkait khusus yaitu perkara yang menyangkut tidak pidana korupsi. Semoga hukum tetap tegak dan sekali lagi salam juang fiat justitia ruat kulum. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Siap.